Pernah nggak sih kalian dengar kalau alam semesta itu terus mengembang? Iya bro, makin lama, makin luas. Kayak utang negara, salah. Kayak semangat aku pas awal tahun buat nabung. Tapi makin lama, makin nggak kelihatan hasilnya. Tapi serius nih, ilmu modern baru nemuin fakta ini sekitar abad ke-20. Padahal, Islam udah ngasih clue ini sejak 1400 tahun lalu. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Oke, kita mulai dari basic dulu ya. Jadi, awalnya orang-orang pikir alam semesta itu diem aja, kayak anak kos akhir bulan, nggak kemana-mana. Bahkan Einstein sendiri dulu mikir gitu. Tapi semua berubah di tahun 1929 saat Edwin Hubble, bukan bubble tea bro. Dia pakai teleskopnya dan sadar kalau galaksi-galaksi itu pada menjauh satu sama lain. Bayangin gambar titik-titik di balon terus kalian tiup. Nah, titik-titik itu kayak galaksi semakin jauh makin menjauh. Artinya alam semesta terus berkembang. Kalau sekarang makin luas, berarti dulu semua benda di jagat raya ini pernah ngumpul di satu titik kecil yang super padat dan panas. Ini yang dikenal sebagai teori Big Bang. Dan yang lebih mind-blowing, Islam udah nyebutin ini jauh sebelum ilmuwan nemuin fakta ini. Sekarang bagian yang bikin merinding bro, ini ada di Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Kata meluaskan di sini dalam bahasa Arabnya adalah musiun, yang berarti memperluas atau mengembangkan. Ini pas banget sama temuan Edwin Hubble tadi. Jadi, kalau ada yang nanya, bukti kebesaran Allah tuh apa sih? Nah ini bro, langit yang luas ini bukan kebetulan, tapi bagian dari ciptaannya. Sekarang gue tambahin pendapat ilmuwan muslim biar makin lengkap. Jadi nggak cuma dari Al-Quran dan sains modern aja, tapi juga dari para cendekiawan muslim yang udah bahas soal ini jauh sebelum sains barat ngeh. Oke, sains modern baru ngeh soal alam semesta yang mengembang di abad ke-20. Tapi kalian tahu nggak? Ilmuwan muslim udah bahas ini jauh sebelum Edwin Hubble lahir. Bahkan ratusan tahun sebelum teleskop ditemukan. Al-Farabi percaya bahwa alam semesta nggak statis, tapi selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Ini mirip banget sama konsep expanding universe. Ibnu Haytham yang dikenal sebagai Bapak Optik, meneliti cahaya dan bintang jauh sebelum ilmu fisika modern berkembang. Dia udah ngeh kalau cahaya dan benda langit bergerak secara sistematis. Al-Biruni bahkan udah mempelajari gerakan benda langit dengan cara yang mirip dengan metode ilmuwan modern. Fun fact bro, Al-Biruni juga orang pertama yang ngitung diameter bumi dengan akurasi tinggi, bahkan sebelum teleskop ada. Nasir al-Din al-Tusi nyusun model pergerakan langit yang jadi dasar astronomi modern. Bahkan konsep dia tentang orbit planet menginspirasi Kopernikus. Lucunya, Einstein awalnya nggak percaya kalau alam semesta itu mengembang. Dia pikir itu kesalahan. Tapi pas dia lihat bukti dari Hubble, dia langsung bilang, ini kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jadi kalau kalian pernah salah, ingat aja Einstein juga pernah. Nah, pertanyaan besarnya, sampai kapan alam semesta ini berkembang? Ada teori yang bilang nanti bakal ada momen di mana semuanya bakal berhenti, lalu mulai runtuh lagi. Ini disebut Big Crunch. Ini mirip banget sama teori Big Crunch. Jadi, bisa jadi nanti di akhir zaman, alam semesta bakal kolaps dan kembali ke awal. Subhanallah, ini benar-benar mind-blowing bro. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan agama itu nggak bertentangan. Justru, Islam udah kasih clue jauh sebelum teleskop Hubble ada. Banyak ilmuwan yang akhirnya kagum sama Al-Quran karena petunjuk-petunjuk kayak gini. Dan ini bukti kalau semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa kecilnya kita dibanding kebesaran Allah. Makin jelas kan? Al-Quran, ilmuwan muslim, dan sains modern semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Alam semesta ini memang mengembang. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang pertama kali kasih tahu semua ini? Udah jelas bro, Islam udah kasih clue-nya sejak lama. Sekarang tinggal lo yang mau percaya.
Atau tetap nyari alasan? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar makin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.